وذلك شرح هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرجاني الدمياطي وجميع الأولياء في كونهم أجمعين كذلك أبي يزيد محمد بن علي. نعمتكم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأول: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة إلى أن قال: Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kemauan tentunya untuk kita berusaha tetap istiqomah, ngaji bareng, ngaji bersama dengan penyuluh, jajaran penyuluh di seluruh lingkungan Kemenak Kota Malang dan segenap hadirin hadirat al-mustami'un wal mustami'at sampai mana lagi kemarin nih? Kok hilang? Kemarin terakhir kula terangkan apa? Sepertinya kemarin masalah husnul khotimah ya. Saat ini sampai niatul mar'i khairu min amali. Jadi niat seseorang itu lebih baik dari amal ibadah. Wakila innaha tadullu ala anna man nawa syai'an yahsulu lahu wa in lam ya'malhu limani'i syar'iyyin kamaridin takhallafa 'anil jama'ati
wa kana qasduhu fi'luha laulal maridah. Waqad warada anna Allah Ta'ala yaqulul hafadhati yaumal qiyamah. Uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajri. Fayaqulun ya Rabbana lam nahfadh dhalika minhu wala huwa fi sahifatihi. Fayaqulu Allah Ta'ala innahu nawahu. Sekarang masuk pada niatnya seorang mukmin atau niatnya seseorang itu lebih baik dari amalnya. Nanti dikatakan sesungguhnya ini menunjukkan atas orang yang meniatkan sesuatu. Yahsulu dia akan mendapatkan baginya meskipun dia belum mengamalkan. Kenapa? Belum mengamalkan karena ada al-mani. Mani itu pencegah. Pencegah secara syariat. Contohnya apa contohnya? Ya. Seperti apa? Contohnya apa? Syar'in. Contohnya kamaridin, seperti orang yang sedang sakit. Takhallafa 'anil jamaah, dia ketinggalan atau tidak apa dia tidak dari jamaah, tidak melaksanakan jamaah. Iya kan? Ini dia tetap mendapatkan pahala jamaah, yang penting dia sudah ada niatan untuk berjamaah. Kenapa? Wagana qasduhu, dan adalah tujuannya jafi'luha, mengerjakan jamaah itu. Laulal marid, andai dia tidak sakit. Namun kalau dia tidak berniat, ya tidak dapat pahala dari jamaah. Dan sungguh telah datang dalam satu riwayat, itu juga disebutkan. Apa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada al-hafadhah. Hafadhah itu malaikat yang ngurusi manusia. Di hari kiamat, yaumul qiyamah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajri. Malaikat-malaikatku, hendaklah kalian tulis untuk hambaku ini itu dari pahala. Jadi kasarannya, kau tulis pahala jihad baginya, kau tulis pahala sedekah, kau tulis pahala zakat, kau tulis pahala ngaji, kau tulis pahala jamaah dan sebagainya. Hendaklah kau tulis malaikatku untuk hambaku. Fayaqulun, kemudian malaikat mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lam nahfadh dzalika minhu, kami tidak menjaga itu darinya, tidak menghafalkan. Misalnya, kami tidak pernah menulis itu darinya. Walau huwa fi sahifati, dan dia tidak ada di catatan itu. Catatannya nggak ada di lembarannya. Dia tidak pernah mengamalkan. Kok nggak kasarnya, ngapain saya menulis? Ya Allah, ngapain kami menulis? Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah firman, innahu nawahu, sesungguhnya dia telah meniatkan. Jadi ketika niat kebaikan, namun dia tidak bisa melaksanakan karena ada mani syar'i, pencegah syariah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Wa qila innahu yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu biyaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan wa ma fa'alaha fayaqul hadha laysa bikitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dhalik. Disodorkan kepada hamba ini kitabnya, rapotnya di akhirat. Fayakhudhuhu biyaminihi, kemudian dia hamba ini mengambil dengan tangan kanan. Ini kan pertanda baik. Maka kalau orang itu mengambil, menerima dengan tangan kirinya, pertanda buruk baginya. Atau min wara'a dhuhri, atau dari belakang punggungnya. Ini alamat buruk. Tapi kalau mengambil dengan tangan kanannya dan di depannya, ini tentu alamat baik. Fayajidu fi atau fayujadu fi, didapati di dalam kitab itu apa? Hajjan, ada pahala haji.
wa jihadan ada pahala jihad, wa shadaqatan ada pahala sedekah, wa maf'ala namun dia tidak pernah melakukan ini. Jadi ya, di akhirat itu nanti tidak ada dusta, yang ada kejujuran belaka. Ya, terus itu yang Jawa Tengah ini bloko jujur wae. Dulu. Jadi istilah jangan ada dusta di antara kita ini. Jadi kejujuran di akhirat luar biasa. Maka sampai dikisahkan ketika seorang hamba itu dia merasa tidak pernah mengamalkan itu semua namun dia dapat pahalanya. Kemudian akan fayaqul hadza laysa bi kitabi, ini bukan kitab saya, ini bukan rapot saya. Katanya. Fa ini ma fa'altu syai'an min dzalik, saya ini tidak pernah melakukan sedikit pun dari itu semua. Saya tidak pernah jihad, tidak pernah haji, sedekah, boro-boro mau haji. Ya, corona sudah hampir 2 tahun belum dibuka dan belum punya uang kok haji ya. Fayaqulullahu ta'ala, tapi Allah mengatakan berfirman kepada hamba itu, hadza kitabika, ini kitabmu. Kenapa? Li'annaka ishta umran tawilan wa anta taqul, karena sesungguhnya engkau itu hidup dengan umur yang panjang dan engkau mengatakan lau kana li malun hajattu minhu, lau kana li malun tasaddaqtu minhu fa'araftu dzalika min sidqi niyatika. Ya, santai. Jadi Allah mengatakan ini kitabmu karena sesungguhnya engkau itu hidup dengan umur yang panjang dan engkau mengatakan andai aku memiliki harta aku akan menghaji dengan harta itu, dari harta itu. Andai padaku malun, aku memiliki harta, tasaddaqtu minhu, aku akan bersedekah dengan harta itu. Kemudian kata Allah, fa'araftu dzalika, aku tahu itu. Min sidqi niyatika, atas kebenaran niat, bukan niat cem-cemen, niat asli di hatimu. Fa'ataituka sawaba dzalika kulluh. Maka aku berikan kepadamu sawaba dzalika kulluh, pahala itu semua. Jadi ini diantaranya oleh kali panjenengan ini dianjurkan untuk banyak-banyak berniat dengan niat-niat yang baik. Karena niat-niat baik ini akan menjadikan kita ini banyak pahala. Banyak pahala. Yang penting ketika misal dapat harta benar ya dilaksanakan. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qudai di dalam Musnad Asy-Syihab dari Sayyidina Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bin Nahwi, juga dalam Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi kitab-kitab hadis terkenal. Nabi bersabda, niatul mukmin ablaghu min amali wa niatul fajir syarru min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih menang daripada atau lebih melampaui daripada amalnya. Dan niatnya pelaku dosa fajir, ya orang ahli maksiat, itu lebih buruk dari amalnya. Maka sama-sama niat ya hendaklah berniat baik. Ya kan? Wa fi riwayatin wa inna Allah azza wa jalla la yu'ta al-abdu ala niyati. La yu'ta al-abdu ala apa? La yu'ta ala al-abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Di dalam yang lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan kepada seorang hamba atas niatnya itu. Dengan apa yang tidak diniatkan diberikan atas amalnya. Kadang orang beramal namun tidak diberikan
pahala lantaran tidak niat. Ya kan? Seperti contohnya tempoh hari. Namun ada kalanya orang belum mengamalkan karena ada mani, ada pencegah secara syariat, justru dia mendapatkan pahala meskipun belum mengamalkan. Aili anna niyata la riya'un fiha. Karena sesungguhnya niat itu pasti tidak ada pamer di dalamnya. Kalau amal kan mungkin pamer. Wal amalu yukhalituhu ar-riya. Sedangkan amal itu bisa bercampur dengan riya, pamer. Wali anha tahtamilu ta'adduda wa takatsura fil amali. Karena sesungguhnya niat itu mencakup bilangan dan banyak daripada amal satu. Jadi satu amal ibadah itu bisa kita lakukan dengan banyak niat. Contoh. Kita sholat qabliyatas subuh misalnya. Kemudian saat itu pula kita masuk masjid dan saat itulah kita habis wudhu dan masih ada tetesan air wudhu. Itu boleh kita niatkan 3 sekaligus. Misal usolli sunnatan fajri. Ya qabliyatas subuh ya. Fajri atau qabliyatas subuhi wa sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatan ba'dal wudhu. Itu sama satu amal ibadah dapat 3. Ya kan? Bahkan sholat wajib saja kalau kita ketinggal boleh kita boleh ditambahin niat lain. Ya kan? Ditambahi niat tahiyatul masjid. Ya. Kalau ketika misal sudah ada sudah berjamaah di masjidnya. Wa yatadha'afu ajruhu biqadri niyati dan akan yutadha'afu dan akan dilipat gandakan pahalanya dengan ukuran niatnya di dalamnya. Kama idza jalasa syakhsun fil masjidi bi niyatil i'tikaf wa intidhari shalah wal uzlat wal uzlati wa qiraatul Qur'an wa hifdzi sam'i wal basari wal lisani amma la ya'nihi wa imaratul masjidi bidzikri. Maka kata beliau seperti ketika seseorang telah duduk syaksun seseorang di mana duduknya di dalam masjid. Ya tentu masjid yang dimakan masjid ini ada masjid secara isman dan masjid secara hakikat. Secara isman itu belum tentu hukumnya masjid beneran. Nah, contoh, masjid yang dimiliki pemerintah itu kan hukumnya bukan masjid beneran. Dalam artian, karena apa? Namanya masjid itu al-waqaf. Kalau nggak wakaf kan tidak bisa dikatakan masjid secara hakiki. Jadi kalau nggak wakaf nggak bisa i'tikaf. Masjid kampus, masjid pemerintah ini kan ismannya saja. Karena bisa jadi dipindah-pindah kan. Padahal syaratnya masjid itu harus wakaf. Dan ketika dibolehkan i'tikaf tentu boleh tahiyatul masjid. Maka ketika seorang itu masuk masjid, bentar saya tutup pintu. Jadi ketika di masjid itu biniyatul i'tikaf, dia boleh niat i'tikaf juga wantidhari sholat dan menanti sholat jamaah wal uzlah dan niat mengasingkan diri ya kan dari hiruk pikuk dunia dari manusia. Bahkan niat apa lagi? Wa qiraatul Qur'an, niat untuk baca Al-Qur'an. Wa hifdzi sam'i wal basari dan menjaga pendengaran dan penglihatannya. Wal lisan dan juga menjaga lisannya amma la ya'nihi dari apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi ketika di masjid itu. Tapi kadang enggak, di masjid malah gak jagongan ya. Ngobrol dan sebagainya. Wa imaratul masjidi bidzikri dan niat untuk memakmurkan masjid dengan zikir.
maka ini akan mendapatkan, jadi masuk masjid mendapatkan niat yang banyak ini. Maka ini pentingnya belajar agama. Karena orang, maka disebutkan dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Maka katakan wahai Rasulku Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu, yang mengetahui ilmu dan tidak? Tentu tidak. Maka ketika orang itu alim, sudah belajar agama, dia masuk masjid dengan orang biasa beda. Orang biasa mungkin kadang niat etikaf saja enggak, ya kan, orang awam. Nah ini kalau dia alim, tidak hanya niat etikaf, niat menjaga pandangan matanya, niat menjaga telinganya, niat menjaga lisannya di hal yang tidak manfaat, niat zikir, memakmurkan masjid, niat uzlah, niat untuk baca Al-Quran dan dia sama-sama duduknya dengan waktu sama, pahalanya dia berlipat. Nah ini diantaranya. Fayambaghi lil aqili an yuktsira minan niyati shalihah liyajuza thawabuhu. Nah, maka seyogyanya lah lil aqil, ya, bagi orang yang berakal. Untuk apa? An yuktsira, untuk memperbanyak minan niyati shalihah, dan niat-niat yang baik. Liyajuzu thawabuhu, agar dia mendapatkan pahalanya. Hakka anna jama'atan dakhalu ala ba'di sufiyah ya'uduhu fi mardihi faqala lahum inwu bina hajjan inwu bina kadha wa'addada lahum anwa'an minal bir faqalu lahu kaifa wa anta ala hadha al-halah faqala in ishna waffayna wa in mitna hasala lana ajruniyah. Jadi ada satu kisah. Ya. Ada satu kisah, sekelompok orang, sekelompok jamaah itu mereka datang datang kepada seorang ahli tasawuf, seorang sufi. Untuk apa? Karena seorang sufi, seorang wali ini dalam keadaan sakit, dijenguk oleh jamaah. Ketika dijenguk, sufi, seorang wali yang sakit ini mengatakan kepada jemaah, inwu bina hajjan, tolong kalian niat dengan kami, hendaklah kalian niat bersama kami haji. Hendaklah kalian niat bersama kami dengan kami sodako, niat umroh, niat misalnya niat sedekah, niat banyaklah niat kebaikan-kebaikan. Wa'addada lahum anwa'an minal bir, bahkan menjumlahkan pada mereka ini niatkan ini dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Faqalu lahu, akhirnya jamaah yang bersama-sama mengunjungi sufi yang sakit itu akhirnya bertanya kepada sufi itu, kaifa wa anta ala hadhil halah. Loh, pripun toh? Bagaimana wong jenengan ini dalam keadaan semacam ini kok niat semacam itu? Wong kasane mah kowe gak kuat kok niat ati haji ati ilah. Faqala. Akhirnya sang sufi ini menjawab, in ishna wafaina. Kalau kami masih hidup, enggak mati maksudnya. Saya sembuh hidup, saya akan tunaikan itu. Wa in mitna, namun jika kami mati, hasolana ajrun iya, kami akan mendapatkan pahala dari niat ini. Makanya Bapak Ibu, saking pentingnya niat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahmatullah. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, kalau enggak insya Allah dari PR atau saya jawab Allah alam sawab. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Halo? Monggo. Kalau mungkin ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan? Atau mungkin didiskusikan, monggo ibu-ibu.
Bapak-bapak sinten iki bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya mboten enten. Bapak Samsul tadi sudah Ustaz Fahrul nggih wonten. Mungkin nggak sangat Ustaz Isa. Monggo. Oke. Ini tadi kan niat lebih utama daripada amal. Dari penjelasan panjenengan tadi ada banyak hal yang menarik karena kata-katanya dari awal tuh niat lebih utama dari amal, seolah-olah yang penting niat perkara amal keri-keri. Sepertinya kasarnya seperti itu. Yang pengen saya tanyakan, niat seperti apa yang nantinya oleh Allah dicatat sebagai amal yang diterima dan sebagai mendapatkan pahala? Apakah niat yang betul-betul diniatkan dalam hati atau sekedar harapan-harapan, cita-cita, atau yang tersundi yang dimaksud yang sesuai dengan niki wow, niat lebih utama daripada amal. Oke, alhamdulillah. Jadi niat yang dimaksud tadi adalah niat secara niat kebaikan. Jadi misal dia meskipun andai dia tidak mengamalkan karena ada pencegah secara syariat. Jadi dia tidak mampu melakukan karena jaga syariat. Jadi niat benar-benar. Maka disebutkan an-niat mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dalam kitab Safinah Najah kan gitu. Wan niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Maka niat itu beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu bahasa Arabnya amal. Itu hanya berangan-angan. Ya kan? Angan-angan belum tentu diniatkan. Kan keinginan. Ya, beda dengan niat. Niat itu ada tekanan kuat di dalam hatinya untuk mengamalkan. Ya kan? Untuk mengamalkan. Ketika dia memiliki niatan kuat untuk mengamalkan, ya, andai dia diberikan Allah harta, saya akan haji. Diniati kuat. Andai Allah berikan saya harta, saya memiliki harta, saya akan bersedekah kepada janda sebelah rumah. Saya akan nyantuni anak yatim di depan rumah. Saya akan membantu pembangunan pondok pesantren. Saya akan membelikan si fulan ini mobil. Saya belikan si fulan ini kitab. Itu niat. Namun tidak boleh direkayasa. Apa maksudnya? Ketika dia benar diberikan harta, ya harus dilakukan. Ini namanya niat. Maka ketika tidak mampu, karena mungkin faktor belum mendapatkan rezeki yang seperti atau memang tidak ada kemampuan, maka dia tetap dicatat mendapatkan pahala seperti apa yang diniatkan. Paham ya? Halo. Nggih, Ustaz. Nggih, ngoten. Kalau bedanya dengan itu, Ustaz, tadi kan antara cita, angan, harapan atau niat, atau bisa jadi mungkin kados nazar. Kalau saya misalnya dapat rezeki, saya pengen beda, nggih. Kalau nazar itu nanti ada kafarohnya, ada tebusannya. Bahkan nazar itu kalau dalam hasanah ilmu tasawuf ya katanya, itu orang yang senang nazar gak dilakukan, itu bisa menjadi balak nanti. Kalau niat betul. Maka tapi niat yang baik. Jadi ketika niat itu baik, kalau dalam kitab usul fikih dalam zubat fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awli wa in tadum hatta balagtal akhirah ustas sawaba kamilan fil akhirah. Benarkan niatmu itu ketika awal melakukan amalan dan bersamakan barengkan niat itu dengan amal. Maka jika fa in tadum hatta balagtal akhirah, jika engkau niat ini senantiasa langgeng sampai akhirnya, ustaz sawaba kamilan fil akhirah, kau akan dapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Jadi kalau harapan beda sekali dengan saya hanya berharap. Saya berharap mendapatkan gadis cantik. Kan belum tentu niat saya. Ya, hanya berharap saja.
Kalau ada azam yang kuat di dalam hatinya kan jadi niat. Nah, ini. Memang ini benang tipis, maka ada kosdu, ya. Nanti ada ada khawatir, ya, lintasan jiwa, terbesit dalam jiwa itu kan belum niat juga. Jadi ketika niat itu ada seperti ikrar di dalam hatinya. Nah, ini kok ngaten. Oke. Ngapunten, ini saya melanjutkan yang di chat itu ada pertanyaan dari Ustadz Mantra sepertinya. Katanya dengan niat pertama dari amal itu hanya niat yang baik nih Ustadz nih. Untuk yang misalnya niat keburukan apakah juga tercatat sebagai amal buruk setelah belum dilaksanakan? Oh enggak. Pertanyaan. Iya. Niat-niat buruk itu juga tercatat, namun nanti ada pembagiannya. Jadi kalau sudah niatan kuat ya dosa. Tapi kalau hanya terlintas, misal ada orang ya lewat jalan rumahnya orang misal naudzubillah min dzalik ya. Dia lihat rumahnya orang bagus kosong, wah. Ini mau tak rampok saja. Astagfirullahaladzim. Ini enggak sampai dosa karena ada lintasan saja. Ya kan? Namun kalau sudah ini mau saya rampok rumah ini. Kemudian ternyata mau dia yang rampok, ternyata ada tetangga yang menemui dia lari, nggak jadi ngerampok. Dia tetap dosa karena sudah ada niatan benar-benar. Bisa nih gue insya Allah. Dulu saya pernah terangkan guru saya itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada contoh tentang kosdu dan sebagainya. Mungkin kalau baca syarahnya lebih lengkap di Riyadhus Shalihin. Dalilul falihin. Terus kalau yang dikatakan apa? Waniyatul fajir syarrun min amal. Niatnya orang pelaku dosa itu karena dia sudah melakukan fajir. Maka ada yang mengatakan kenapa di dalam pacaran? Pacaran ini dari kata bahasa Arab fajaro yufajiru, fajiran pelakunya disebut fajir. Orang yang senantiasa berbuat dosa. Kalau pelaku dosa ini sudah kebiasaan semacam itu. Jadi niatnya saja dia akan tidak dosa. Maka hendaklah kita ini memperbagus niat-niat kita dengan hal-hal yang baik. Ini mungkin yang saya jawab dari pertanyaan yang tertulis. Kalau sampun nggih. Sampun, monggo. Oh, nggih. Kalau misalkan ini Ustadz kan sering ini misalkan penggalangan dana gitu, tiba-tiba kan kita misalkan masih dalam satu majelis gitu, terus ayo urunan. Nah, padahal sebetulnya saat itu urunan ini kan memang sedekah lah istilahnya, memang sedekah. Pada saat itu kita ini nggak ingin dalam artian mau secara diam-diam karena sungkan, ya akhirnya mungkin ngapunten yang lainnya unmute mountain dimut yang lainnya sudah mboten mireng dah, nggak kedengaran Ustadz. Jelas kok, suaranya jelas. Lainnya sudah mati kayaknya. Jadi itu tadi sedekah rombongan. Ya karena sungkan dengan teman, intinya begitu Ustadz. Tapi ya sedekah. Pripun. Itu kalau dari fatwanya Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki itu ada kaidah ma ukhidha bi sayfil haya haramun. Jadi apa yang diambil dengan rasa malu. Jadi kalau nggak berdiri malu ya. Itu haram hukum. Jadi hukumnya haram. Wah gak enak, gak sungkan. Ini haram nanti dimakan. Itu kalau menurut pandangan Sayyid Muhammad bin Ali. Ya kan? Karena ada sifat kayak pemaksaan gitu. Pemaksaan. Ya kan? Seperti misalnya ayo urunan enggak. Akhirnya kan orang sungkan mau enggak urun ini gak enak, sungkan, urun ini dipaksakan ini kan makanya tidak boleh orang semacam itu memaksa-maksa. Kadang-kadang yang jadi malah haram. Kalau menurut Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki, ma ukhidha bi sayfil haya haramun. Apa yang diambil dengan rasa pedang malu itu jadi haram. Sungkan orang. Yang baik bagaimana ya kita kalau misal
Ini harus urunan minimal 200.000 misal. Kita nggak mampu sebetulnya, tapi sungkan ya, gengsi karena misal apa namanya, kayak narik semari bayaran suka. Padahal uangnya bayaran ini habis untuk keluarganya. Akhirnya kan ngono dengan hati grundel ini. Ya. Ini yang jadi gak berkah kadang-kadang. Jadi gampangnya partisipasi semula. Ya, buatan saya gitu. Nah sebaiknya ya kalau mau ikhlas ya mungkin saya bisa bantu mungkin 10.000 misal nggak punya 50.000 lah. Maaf kalau segitu nggak punya. Makanya kita ini kalau bisa jangan terlalu membebani. Karena nanti kita senang membebani saudaranya, bahkan ngangel-ngangel orang ini kan bahaya. Sebenarnya harus apa? Untuk memudahkan. Memang kenapa nih? Berat gitu. Ya kan? Sesuatu diberikan dengan sukarela itu kan nikmat. Tapi kalau ada paksaan, nanti nggak enak. Ini akhirnya beban. Beban itu. Ngaten, Bu. Matur suwun. Tapi memang itu maksudnya mungkin sering dialami orang gitu. Makanya mungkin sodako rombongan yang apa sih istilahnya gitu, apa istilahnya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terus saweran gitu ya kan, ayo gitu ya kan. Itu pasti orang itu kadang ada memang yang mungkin tidak dalam kondisi bisa atau mampu dan akhirnya ya terpaksa kan gitu. Mungkin ada yang ngeten Mbak Amel, kalau tambahkan nih. Jadi gini, memang kadang-kadang ada dana taktis gitu kan, karena gini, ayo urunan. Yang kalau kita mau ya berarti bukan, kalau misal ada perasaan gak enak itu tekan agar kita berusaha untuk menjadi orang biasa. Jadi misal, jadi niatan itu gak enak ini agak dipaksa-paksa dibuangkan. Jadi agar tidak tercampur dengan gak enak sungkan. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa ya nggak usah dipaksa-paksakan. Kalau saya sih saya biasa gitu. Kalau nggak cuek gitu. Daripada nanti saya nggak ikhlas dan sebagainya misalnya. Atau mungkin ini untuk uang yang lebih perlu dan lainnya ya kan. Daripada misal kita boro-boro karena sungkan kita ada tarian misal di tempat kita, statusan semua 100 dia enggak. Padahal dia ini banyak uang 100. Misal untuk belanja. Kemudian nggak dikasihkan sungkan. Nanti kalau dikasihkan bingung lagi, mau masa cari utangan dan sebagainya, akhirnya malah tukaran dengan keluarganya. Ini kan jadi mudarat kan. Ya. Jadi membuat tidak menjadikan orang terpaksa ini yang bagus. Kalau sampai terpaksa dan sebagainya kan buatan saya. Kadang-kadang gitu, akhirnya yang ngomong ayo gak urunan sih, akhirnya kan ada omongan semacam itu, ya kan? Akhirnya jadi seakan-akan iya nggak apa-apa tapi artinya gede loh, ngomongnya gak gelem urun. Iya kan, akhirnya jadi hatinya sendiri nanti yang jadi masalah. Ngaten, Bu. Atau saya pernah mendengar ya, mungkin memang awalnya tidak bagus ya karena terpaksa itu, tapi ketika itu dia lupa dengan sedekahnya itu, maka itu akan menjadi amalnya gitu. Lupa pripun maksudnya? Ya enggak mengingat-ingat apa yang sudah disedekahkan itu sudah dilupakan gitu. Maksudnya dia sudah lupa dengan sedekahnya, maka itu bisa menjadi catatan amalnya. Oh ngeten itu, Bu. Jadi kita ini dianjurkan untuk melupakan kebaikan kita. Bahkan disebutkan wa min alamatis sa'adah. Dari tanda orang yang bakal bahagia itu nisyanul hasanatil madhiyah. Jadi melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ini anjuran. Namun kalau terpaksa, awalnya sudah terpaksa, ini nggak bisa dikatakan lupa. Kenapa? Dia mengamalkan, dia belum
dengan keadaan terpaksa beda dengan orang yang mengamalkan ikhlas kemudian dia lupakan perbuatannya itu. Beda dengan yang mau ngamal saja terpaksa dia, kemudian lupa, mungkin lupa sampai kepegelen dan sebagainya, bisa mawon. Jadi bedanya teman-teman. Jadi kalau untuk melupakan amal memang kita dianjurkan dalam agama. Justru yang harus banyak kita ingat ini dosa kita. Apa? Dzikru dzunubil madhiyah. Jadi dosa-dosa yang telah lalu harus kita ingat untuk kita senantiasa mendekat kepada Allah. Monggo mungkin lainnya atau ambil lagi. Mboten matur nuwun Ustaz. Nggih Bu, nggih. Wonten ingkang nglintune? Ampun. Sampun cekap nami Ustaz. Nggih, sampun nggih. Kula nggih. Ngantuk. Katuse pun Nggih. kesel Ustaz. Nggih. Nggih. Mugi-mugi enten anu nggih, barokah manfaat saged istiqomah. Namun nek telat niku HP ini dalam cas rumiyin kedap. Mboten mawon nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Barakallah ilmune. Amin. Matur nuwun.